Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perangkat lunak. Nah, kali ini kita akan melanjutkan. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menghubungkan antar komponen apa saja yang bisa kita hubungkan pada komputer. Selanjutnya kita akan belajar tentang menghidupkan dan mematikan komputer. Oke, kita langsung saja. Inilah pertemuan keempat kita. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Oke, melalui video ini kita bisa mengetahui cara menghubungkan perangkat, kemudian menghidupkan dan mematikan komputer. Kita langsung saja. Nah, komputer. Sebelum kita mengoperasikan komputer, tentunya kita harus memastikan terlebih dahulu apakah komponen-komponen yang sudah kita pasang itu terpasang secara sempurna. Nah, seperti kita ketahui, apabila ada satu komponen yang tidak baik atau tidak terpasang secara sempurna, maka itu akan mempengaruhi kinerja komputer. Nah, kita lihat apa saja komponen-komponen yang ada pada komputer. Oke, nah di sini kita akan belajar tentang port. Nah, port itu dalam bahasa Inggris artinya itu pelabuhan. Secara istilah, port itu adalah merupakan seperti sebuah pintu ya. Nah, jadi ini seperti sebuah pintu, celah atau lubang yang ada pada sistem, yang ada pada komputer atau mikrokomputer yang berguna untuk sebagai jalur data atau jalur transmisi. Nah, jadi fungsi utama dari port ini adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer. Ya, ini seperti pintunya ya. Nah, kalau misalnya ada komputer, ada peralatan hardware eksternal, nah ingin menghubungkan komputer itu harus melalui port. Namun, port ini memiliki berbagai macam bentuk, kemudian dan berbagai macam fungsi. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini ini adalah berbagai port. Nah, kalau bisa kalian lihat di gambar di sebelah kiri ini adalah sebuah CPU ya. Di sini di CPU itu ada berbagai macam port. Apa saja? Ada power supply port, kemudian ada PS2 port, serial port, VGA port, USB port, audio jack, parallel port, kemudian RJ45 port atau disebut juga sebagai LAN port. Oke, di sebelah sini ini ada gambaran yang lebih jelas. Nah, kita akan lihat satu persatu dan fungsinya seperti apa. Ayo kita sama-sama lihat. Nah, pertama kita akan belajar tentang port serial. Nah, apa sih itu port serial? Nah, ini adalah gambar dari port serial ya. Jadi port serial ini adalah sebuah port yang biasa digunakan untuk menghubungkan mouse, keyboard, dan juga PLC. PLC itu Programmable Logic Controller. Nah, jenis port ini biasanya menggunakan konektor RS232 yang memiliki 9 pin. Nah, ini yang di sebelah kanan ini adalah kabel RS232 yang memiliki 9 pin. Nah, biasanya port serial ini digunakan untuk mouse dan keyboard untuk versi lama ya, komputer jadul. Namun sekarang untuk mouse dan keyboard itu menggunakan konektor yang berbeda. Nah, di sini kita akan belajar konektor apa. Ayo kita lanjutkan. Nah, kemudian kita akan belajar tentang port serial. Apa itu port serial? Nah, port ini biasanya digunakan untuk komunikasi komputer motherboard atau papan PCB ya. Terus yang dihubungkan dengan perangkat-perangkat lain yang juga bersifat paralel. Fungsi port ini mirip seperti port serial, tapi port ini bisa mengirimkan informasi yang lebih banyak secara bersamaan. Nah, di sebelah kanan di situ ada gambar dari port serial. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada konektor DB25 dengan 25 pin di situ. Nah, biasanya port paralel ini digunakan untuk printer. Nah, khususnya printer dot matrix. Nah, biasanya karena printer dot matrix itu kepalanya itu biasanya menggunakan DB25 seperti itu. Nah, printer dot matrix itu yang biasa kita gunakan untuk mencetak stroke, yang biasa kalau kalian membayar
tagihan, nah itu biasa menggunakan printer dot matrix. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada port PS2 atau port serial 2. Nah, port ini biasanya digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Port ini memiliki 6 pin dalam bentuk yang melingkar. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar di sini. Di sini ada port PS2. Ada 2 jenis di sini, ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna hijau. Nah, warna ungu itu untuk menghubungkan ke keyboard. Nah, ini ya portnya menghubungkan dari keyboard ke sini. Kemudian untuk yang hijau itu untuk mouse. Nah, namun ini biasanya hanya untuk pada PC ya. Kalau laptop sudah tidak ada menggunakan port PS2. Namun menggunakan port yang lain. Port apakah itu? Mungkin sudah ada yang tahu, yaitu adalah port USB atau nama panjangnya itu adalah Universal Serial Bus. Nah, kalau kita lihat dari kepanjangannya, universal berarti artinya itu luas ya. Nah, biasanya bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Nah, apa saja? Nah, jadi port ini memiliki banyak fungsi. Nah, biasa untuk storage device, kemudian mouse, keyboard, transfer data antar device, kemudian untuk ngecas, charging gadget. Nah, karena fungsi yang universal ini, maka port USB ini tidak hanya berada pada komputer atau laptop saja, namun biasanya digunakan pada media player, televisi, handphone, hingga head unit pada sebuah mobil. Nah, di sini bisa kalian perhatikan. Nah, ini adalah port USB. Nah, ini portnya, ini yang ada pada laptop ya, tapi juga sama yang ada pada PC, juga bentuknya sama seperti ini. Nah, port USB ini, tipe USB ini sebenarnya ada tipe A, tipe B, tipe C. Namun kita akan spesifik tipe seperti ini ya. Nah, di sini tipe USB, jenis USB itu yang sekarang lagi ngetren itu adalah USB 3.0. Kenapa USB 3.0? Karena USB 3.0 itu lebih cepat daripada USB 2.0. Ciri khasnya USB 3.0 itu memiliki warna biru pada bawahnya. Nah, ini ciri dari USB 3.0. Oke, kita lanjutkan. Nah, kali ini kita akan belajar lihat tentang port video VGA. Nah, panjangannya adalah Video Graph Array. Nah, seperti kalian lihat pada layar, di sini ada VGA card. Nah, VGA card, dan di sini ada kabel VGA. Nah, sebenarnya untuk apa sih VGA ini? Nah, VGA ini fungsinya itu untuk mengolah dan menerjemahkan output komputer ke layar monitor. Nah, jadi VGA card ini termasuk salah satu perangkat untuk prosesan ya, untuk memproses gambar. Nah, untuk mengeluarkannya itu membutuhkan port, namanya port VGA. Nah, nah ini biasanya untuk menghubungkan dari komputer kita menuju ke monitor. Nah, ini menggunakan port VGA. Nah, ada satu lagi selain menggunakan port VGA, kita bisa menggunakan port HDMI atau namanya High Definition Multimedia Interface. Nah, di sini adalah kabel port HDMI, dan ini adalah berbagai macam konektor dari HDMI. Ada HDMI, mini HDMI, micro HDMI, dan ada ini HDMI ya juga sama. Nah, fungsinya apa? Sama seperti port VGA, hanya saja HDMI ini sudah mampu mentransmisikan media dengan kualitas HD atau resolusi yang lebih besar dan dapat mentransmisikan sinyal suara. Nah, jadi selain untuk mentransmisikan visual, dia juga bisa mentransmisikan suara. Nah, ini biasanya digunakan pada laptop atau pada komputer generasi baru sekarang. Nah, jarang yang sekarang ini menggunakan port VGA. Nah, karena mungkin lebih tebal. Nah, kalau menggunakan HDMI itu lebih tipis, sehingga laptop sekarang itu agak lebih tipis dibanding dengan laptop zaman dahulu. Tuh, oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang port audio. Nah, mungkin udah tahu ya dari namanya port audio ya, fungsinya itu untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output atau audio eksternal seperti apa? Seperti speaker, kemudian headphone. Nah, port audio ini memiliki sound card. Nah, jadi dia juga ada sound cardnya, di mana kualitas output suara tergantung pada kualitas sound cardnya. Nah, ini adalah beberapa port audio, ada mic, kemudian ada headset, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian
ada namanya port LAN. Apa kepanjangan dari LAN? LAN itu adalah Local Area Network, atau nama lainnya ada RJ45 port dan ada network port. Nah, fungsinya ini sebagai jaringan koneksi antar komputer atau PC yang ada dalam suatu ruangan seperti kelas, kantor, sekolah, serta rumah. Nah, biasanya juga digunakan sebagai koneksi internet. Nanti kita akan belajar ya, di bagian bab internet kita akan belajar lebih lanjut. Nah, akan kita sedikit singgung tentang port LAN ini. Nah, di sebelah kanan kalian ini adalah gambar LAN portnya. Nah, ini adalah LAN card. Ya, ini adalah LAN card. Nah, kemudian untuk menghubungkannya itu biasanya menggunakan konektor RJ45 namanya. Nah, kemudian kabelnya itu namanya kabel UTP atau Unsealed Twisted Pair. Ini bukan O ya, ini pair. Nah, nanti dihubungkan ke dalam ini RJ45 konektor, baru dihubungkan ke LAN port di sini. Nah, ini biasanya untuk internetan ya, yang pada PC seperti itu. Namun ya biasanya kalau sekarang udah jarang menggunakan LAN, tapi biasa menggunakan wireless. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini ada Power Supply Unit atau PSU. Nah, ini fungsinya itu ada sebagai pencatu daya untuk mengubah tegangan listrik agar bisa digunakan oleh komputer. Nah, ini adalah power supply-nya ya. Nah, ini adalah kabelnya. Ini kabel power. Oke. Nah, itu adalah beberapa port yang ada pada komputer. Nah, selanjutnya kita akan menghidupkan komputer. Bagaimana sih cara menghidupkan komputer? Simple sebenarnya. Saya ringkas menjadi 4 langkah. Yang pertama, ya, kata kunci listrik, kemudian tekan tombol power, kemudian BIOS dan tampilan desktop. Oke, yang pertama listrik. Nah, tahap pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah pasokan listrik. Apakah listriknya sudah terhubung dengan sumber listrik? Nah, kalau misalnya tidak terhubung, ya bagaimana komputer itu mau hidup, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, tekan tombol power. Nah, tekan tombol power. Kemudian itu pada tekan tombol power pada komputer dan tekan tombol power juga pada monitor. Nah, di sini bisa kalian perhatikan di gambar. Nah, yang bulatan besar ini adalah tombol powernya ya. Nah, di sini ada tombol restart. Nanti kita akan lihat fungsinya itu untuk apa. Nah, jangan lupa untuk menghidupkan pada monitornya juga ya, dengan menekan tombol power pada monitor. Nah, kemudian setelah ditekan, apa yang terjadi? Dia akan masuk ke BIOS. Apa itu BIOS? BIOS itu adalah Basic Input Output System. Nah, sehingga proses ini namakan booting. Nah, ini seperti ini tampilannya nanti ketika masuk ke dalam BIOS. Nah, untuk booting sendiri itu kita bagi menjadi 2 jenis. Apa saja? Itu ada warm boot, ada juga disebut juga cold boot. Nah, kalau yang cold boot itu artinya komputer itu masih dalam keadaan dingin atau dalam keadaan mati semuanya. Nah, itu dihidupkan dari awal, itu namanya cold boot. Tapi kalau yang namanya warm boot itu ketika komputer itu sebelumnya sudah menyala. Nah, kemudian kita hidupkan ulang. Nah, biasanya ini terjadi kalau misalnya terjadi hang, kemudian atau terjadi crash pada komputer kita, atau freeze sehingga komputer kita tidak bisa dioperasikan. Nah, maka kita seperti merestart. Nah, itu namanya warm boot. Nah, biasanya menggunakan tombol restart button yang ada pada casing CPU tuh. Kemudian setelah itu apa yang terjadi setelah masuk BIOS? Nah, maka akan masuk ke tampilan desktop. Nah, sehingga komputer dapat bisa kita gunakan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang software. Kita akan belajar tentang operating system, dasar-dasar dari Windows. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Nah, itu adalah cara untuk menghidupkan komputer. Simple kan? Nah, kemudian bagaimana cara untuk mematikan komputer? Nah, untuk mematikan komputer ya saya ringkas juga jadi 4 langkah. Nah, oke. Nah, pertama pilih start menu. Nah, ini apa sih start menu? Nah, jadi start menu itu adalah tombol start yang ada pada taskbar. Kita tekan tombol start yang ada di sini, maka akan muncul start menu. Nah, start menu ini kemudian kita tekan tombol power yang ada di sini. Nah, nanti ketika kita tekan tombol power di sini, maka akan
muncul 3 pilihan. Ada sleep, ada shutdown, ada restart. Nah, kalau sleep dia itu mematikan komputer, namun hanya RAM yang disisakan. Jadi ketika kita buka, maka dia langsung menyala seperti itu. Dia hanya tertidur sebentar. Nah, kemudian kalau shutdown itu untuk mematikan seluruh komponen yang ada pada komputer, baik itu monitor, kemudian ada RAM, kemudian hard disk dan semuanya itu akan dimatikan. Nah, kemudian untuk restart ya itu tombol menghidupkan kembali ya. Jadi kita menghidupkan ulang. Nah, kemudian setelah misalnya kita tekan tombol untuk shutdown, untuk mematikan, apa yang terjadi? Nah, itu akan proses mematikan atau proses shutdown namanya. Nah, jadi dia sedang menonaktifkan perangkat. Nah, kemudian setelah prosesnya selesai, apa yang terjadi? Ya sudah, kita matikan listriknya, ya kita cabut listrik. Kita matikan dulu listrik pada monitor, baru kita cabut listrik yang ada pada colokan. Oke, simple. Nah, oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.